Halo para pencari fakta. Serbuk putih dan gurih ini memang seringkali menuai kontroversi. Penambahan micin membuat makanan terasa lebih nikmat dan mengunggah selera. Lihat aja tuh. Wih. Tapi katanya sih bisa bikin otak lemot, memicu obesitas, bahkan kanker. Saking takutnya, teman aku sampai rela loh kuah baksonya nggak pakai micin. Lantas, apakah anggapan tersebut adalah fakta atau hoax? Bagaimana menurut kalian? Nah, daripada hanya berspekulasi, yuk kita telusuri kebenarannya melalui video berikut ini. Pepatah legend, tak kenal maka tak sayang. Mengawali pertemuan kita dengan si micin-micin ini. Jadi sebelum membahas apakah beneran bikin bodoh dan berbahaya bagi kesehatan, kita harus tahu apa sih itu micin? Micin adalah nama pasaran dari MSG atau monosodium glutamat. Pernah dengar kan? Zat adiktif tersebut digunakan untuk meningkatkan cita rasa yang berasal dari glutamat yang dapat disintetis tubuh dan terdapat pada bahan makanan sumber protein. Melansir dari International Glutamate Information Service, hampir 2 kg glutamat terdapat secara alami dalam otak, ginjal, hati, dan jaringan tubuh lainnya. Selain itu dapat ditemukan dalam jumlah besar di air susu ibu, daging, keju, dan sayuran. Ketika pertama kali ditemukan pada tahun 1908 oleh profesor bernama Kikuanai Ikeda dari Tokyo Imperial University, MSG menjadi garam paling stabil dan terbaik dalam memberikan rasa gurih atau umami dalam bahasa Jepang. Penemuan Ikeda bermula saat dia mencicipi kaldu ramen atau dashi yang rasanya tidak tergolong asin, asam, manis, ataupun pahit. Sang profesor akhirnya melakukan penelitian dan menemukan adanya glutamat dari rumput laut jenis kombu sebagai bahan pembuat dashi. Zat tersebut lalu diekstraksi dan direaksikan dengan natrium agar wujudnya seperti yang kita gunakan saat ini. Seiring perkembangannya, Ikeda bertemu dengan pengusaha asal Jepang bernama Saburosuke Suzuki. Mereka memproduksi MSG dalam skala industri dan dijual dengan nama dagang Ajinomoto. Produk tersebut tidak hanya beredar di negeri Sakura, tapi juga diimpor ke beberapa negara seperti Korea, China, dan Amerika, hingga dikenal sebagai salah satu penyedap rasa terbaik di dunia. Jika memang demikian, kok bisa sampai muncul perspektif yang menganggap micin itu berbahaya? Ternyata pada tahun 1960-an, Badan Keamanan Pangan Amerika Serikat menerima sejumlah laporan dari pengunjung restoran Cina. Salah satunya adalah Dr. Homan Kwok yang menulis surat kepada New England Journal of Medicine. Pria ini mengalami mati rasa di belakang leher dan menyebar hingga ke bagian lengan serta punggung. Tubuhnya juga terasa lemah dengan jantung yang berdebar-debar. Dia mengklaim gejala tersebut sebagai efek samping dari monosodium glutamat yang digunakan sebagai bumbu di restoran Cina. Inilah awal mula berkembangnya stigma negatif mengenai MSG atau yang lebih dikenal dengan Chinese Restaurant Syndrome. Jadi nggak heran lah ya kalau orang-orang mulai anti dengan MSG. Tapi studi ilmiah masih terus dilakukan para peneliti. Seorang pakar gizi asal Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Hardinsyah MS, menilai gejala yang dirasakan Homan Kwok adalah reaksi dari tubuhnya yang alergi dengan bahan yang terkandung dalam MSG tersebut. Tapi kalau ada yang alergi bukan berarti micin tidak boleh dikonsumsi semua orang, ya kan? Namun penelitian yang dilakukan Dr. John W. Olney dari Washington University kembali membawa MSG ke arah yang lebih buruk. Kala itu,
Dia menyuntikkan monosodium glutamat di bawah kulit tikus yang baru lahir. Dan hasilnya pun mengejutkan. Ketika tikus-tikus ini dewasa, pertumbuhan mereka terhambat, mengalami obesitas, bahkan dalam beberapa kasus menjadi mandul. Hasil penelitian ini sontak membuat masyarakat semakin panik. Eits, kalian gak usah ikutan panik. Karena setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata dampak tersebut terjadi akibat dosis berlebih yang diberikan. Bayangin aja, jumlahnya mencapai puluhan gram. Padahal bayi tikus diketahui sangat sensitif terhadap efek MSG. Toksisitas glutamat sebenarnya sangat rendah, karena keracunan dapat dialami tikus jika mengonsumsi 15-18 gram per kilogram berat badannya. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa konsumsi MSG dalam jumlah besar mampu meningkatkan kadar darah. Riset yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Nutrition tahun 2011 juga menemukan individu yang lebih rentan terhadap obesitas. Setelah traveling bareng Om Google, warganet semakin yakin kalau penelitian di masa lampau memang kurang tepat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat bahkan telah menempatkan monosodium glutamat pada daftar GRAS atau Generally Recognized as Safe, yang berarti secara umum diakui aman. World Health Organization, Food and Agriculture Organization, serta Kementerian Kesehatan di Indonesia juga mengategorikan MSG sebagai bahan penyedap masakan yang aman dikonsumsi dan tidak berpengaruh pada kesehatan tubuh. Tuh kan, micin sama sekali tidak menyebabkan kebodohan, apalagi jika dikonsumsi dalam batas normal, yaitu 2 gram per hari. Penyebab otak lemot justru kalau kita sering jajan yang mengandung micin, tapi jarang konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, protein, dan lainnya. Kalau sudah begitu, konsentrasi dan daya pikir kita tentu akan semakin berkurang. Head of Strategic Planning and Information System, PT Sasa Inti, Sucipto Susilo, turut menjelaskan bahwa glutamat merupakan nutrisi bagi otak manusia dan terdapat di beberapa suplemen kesehatan. Glutamat asid dalam MSG memiliki prinsip yang sama seperti daging, ikan, tomat, dan brokoli. Setelah diserap, micin akan menjadi asam glutamat yang diperlukan oleh tubuh. Meski demikian, American Journal of Clinical Nutrition juga tetap menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap efek samping MSG dengan lebih bijak mengatur porsinya. Oleh karena itu, BPOM Amerika Serikat meminta produsen makanan untuk tetap mencantumkan MSG dalam daftar komposisi produk mereka. Nah, berdasarkan penelusuran yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan kalau anggapan mengenai micin yang bisa bikin bodoh dan berbahaya bagi kesehatan adalah hoax. Tapi jangan lupa kalau segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, kecuali uang.